Baik, saya akan mulai. Ini sudah ada tulisan record-nya ya? Baik, saya akan mulai dengan, pertama untuk masuk ke dalam, Google Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan sudah dibuatkan oleh admin, yaitu Google, SMHI Online, smhionline.com itu untuk websitenya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misal kita lihat di sini, sudah ada yang nama-nama di sini. Nanti kalau password-nya nanti dikasih, tapi yang jelas ini adalah nama-nama yang sudah dibuatkan, nanti diberikan. Nah, ini tidak perlu, dipikirkan, yang paling utama adalah Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam bagaimana cara membuat soal. Ini sangat mudah sekali, jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Classroom, kemudian nanti tampilannya, nanti ada pilihan, pilihannya adalah seperti ini, Bapak Ibu tinggal diklik saja yang Google Classroom. Nah, diperhatikan, di sini ada gambar logo saya. Kebetulan Google account-nya yang ini adalah Google account pribadi, giltheogeorge@gmail.com. Jadi, saya akan menggunakan yang punya online, yang punya, G for Education, Google for Education, Classroom Google-nya. Nah, di sini sudah dibuatkan kebetulan oleh saya, ada satu kelas. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kelas dari sini. Dengan membuat ada join class, ada create class. Kalau join class yang sudah ada, create class kita buat create class baru. Seperti ini. Nanti tinggal dibuat saja, misalnya namanya adalah hotel operation. Berarti ini hotel operation program 1 tahun nih. Program 1 tahun. Baru nanti section-nya adalah blok. Misalnya Bapak Ibu mengajarnya di blok kedua. Gitu. Ya. Terus kemudian blok kedua tanggalnya berapa? Nanti tulis tanggalnya. Tanggal. Kemudian subjeknya karena mungkin Bapak Ibu mengajar contohnya misalnya bar, ya. Kelasnya itu misalnya ya veranda atau lido class. Oke. Jadi tinggal di-create saja. Nah, nanti akan muncul kelas baru di, tampilan Google Classroom punya Bapak Ibu, begitu. Ini sedang creating butuh waktu. Baik, ini sudah jadi, ya. Jadi di sini ada hotel operation program 1 tahun, blok 2 tanggal berapa sampai tanggal berapa karena kita ngajar blok 2, atau mungkin blok ketiga nanti ada blok ke 1, 2, 3 biasanya hanya sampai 3 kalau di kita. Kemudian, kita kembali lagi, jadi ada 3 pilihannya. Nah, kebetulan saya sudah buat yang hotel management. Kita buka, saya akan masuk, di sini ada klik, ada 3, ada move, ada edit, ada copy, ada archive. Kita akan masuk ke edit, karena kita akan mengisi. Oke. Bukan edit, sorry. Kita akan masuk, langsung aja diklik. Ya, kita akan muncul di sini seperti ini tampilannya, ada stream, ada classwork, ada people, ada grades. Saya mau bicara tentang stream ini. Stream ini adalah sebenarnya pengumuman buat semua. Jadi nanti semua students nanti akan ada di sini people. People ini adalah student, nanti akan di-invite ada tanda kode plus di sini. Ya, nanti ada tanda kode plus, nanti kita akan masukkan invite student from the class pakai kode. Jadi kita bisa juga kirim linknya by WA, bisa. Begitu, itu untuk disampaikan atau dikirim via email akan lebih bagus sebenarnya. Begitu. Terus kemudian sekali lagi masuk ke sini. Nah, kebetulan saya stream ini adalah materi yang sudah saya boleh perlihatkan kepada siswa, yaitu CV saya dan jadwal. Nah, ini nanti bagaimana cara memasukkannya, saya akan masukkannya itu ke classwork, masuk ke sini, ya. Di classwork ini ada topik, ya, pengajar, bahan ajar, modus, tugas, segala macam, ya. Kebetulan sudah jadi, ini saya sebenarnya tinggal membuat klik create, ya, kemudian ada assignment. Nah, ini kita mengetik tugas-tugas yang dibutuhkan. Nanti arahan tugasnya itu akan diberikan terpisah dari sekarang, tapi akan saya perlihatkan di sini. Kemudian saya buat dulu topik nih, pengajar, bahan ajar, tugas, video conference, ujian akhir studi, supaya pada saat saya mengetik seperti ini, misalnya saya ketiknya material karena bahan ajar, itu di sini ditulis ada pilihan topiknya, ada bahan ajar, ada pengajar, ada tugas, ada ujian akhir studi, ada video conference. Masuknya adalah ke pengajar misalnya. Jadi title-nya adalah misalnya nama Bapak Ibu.
Misalnya namanya Theo, George Gill. Terus kemudian deskripsinya opsional mau dimasukin atau enggak. Nah, saya tambahkan file. Saya ambil add di sini, kemudian di sini ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Saya ngambil yang file yang ada dari komputer saya. Kemudian diambil select files from your device. Lalu kemudian di sini saya pilih CV saya. Bentuknya kebetulan JPG. Mau bentuknya PDF juga nggak ada masalah. Lalu dilihat tampilan di bawahnya di sini ada upload. Nah, kita upload. Setelah sudah di-upload, nanti akan muncul di tampilan kita, yaitu seperti ini. Ya, ini ada klik JPG, ini sudah ada tampilannya CV saya. Kemudian, nah di sini ada pilihan. Sebelum Bapak ketik post, Bapak Ibu lihat dulu di sebelah kanan ada pilihannya, ada post, ada schedule, ada save draft. Nah, untuk materi Bapak Ibu bisa pilihan bisa post atau schedule. Ya, kebetulan saya misalnya saya post saja. Nah, kalau sudah di-post, ya, saya sudah ada nih, Theo George Gill di atas, ya, selain yang lain. Nah, saya akan kembali ke stream. Tadinya hanya ada 2, sekarang ada 3. Ya, ada satu lagi yang ini. Nah, jadi yang ini tampilan yang bisa dilihat oleh si siswa. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, oh saya belum mau nih kasih lihat ke siswa, nanti dulu aja ya bisa saja. Tapi ini harus diedit, harus delete dulu, bikin yang baru. Delete, nah baru dibikin yang baru. Saya akan bikin lagi yang baru. Create, assignment, kemudian Theo George Gill misalnya. Ya, kemudian saya add, sekali lagi ambil dari file, terus kemudian select file from device, lalu saya masukkan lagi foto, saya open, kemudian saya upload. Setelah di-upload sudah ada, di sini kita cek lagi, bisa. Lalu, nah di sini jangan klik sign, tapi kliknya adalah schedule. Schedule, nah tinggal kita pilih mau tanggal berapa di uploadnya. Misalnya kita taruhnya, oh saya mau tanggal 30 April aja, gitu misalnya. Schedule-nya jam 8, mau jam 10, mau jam 12, tergantung dari mata pelajaran kita jam berapa. Lalu kita masukkan schedule-nya. Setelah sudah, akan muncul warna abu-abu seperti ini. Oke, sekali lagi. Yang ini kita cek tadi saya belum masukkan ke dalam topik. Nah, ini topiknya. Ini topiknya ke pengajar. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya tulis schedule, ya. Sekali lagi, ini mudahnya dalam Google Classroom ini, Bapak Ibu bisa memindahkan ini kemana aja sebenarnya. Bisa pindah ke atas, ke bawah, bisa, nggak ada masalah. Misalnya atau pengajar ini mau dipindahin lagi ke sini boleh-boleh saja. Tapi ini sudah disusun supaya mudah secara sistematis sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada schedule upload 30. Jadi yang warnanya abu-abu ini dan ini warna lebih jelas hijau atau mungkin warnanya berbeda tampilan di tampilan Bapak, tapi ini masih belum begitu jelas. Ini belum bisa dikasih lihat kepada siswa. Saya perlihatkan stream. Ini tidak ada tulisan yang tadi, masih cuma ada 2 saja. Dan juga yang lain-lain tidak ada. Tapi nanti kalau sudah waktunya tanggalnya dia akan muncul. Ya. Jadi ini sangat mudah, saya hapus saja. Baik. Berikutnya saya akan masuk ke bahan ajar. Bahan ajar modul ini saya sudah masukkan, ya, saya edit dulu saja. Ya, saya sudah masukkan pengetahuan umum perhotelan, materi minggu 1 dan minggu 2. Lalu di sini ada materi-materi yang sudah saya add, bentuknya ada PDF yang sudah disiapkan buat students. Kemudian saya sudah save. Kemudian saya masuk ke berikutnya. Di sini ada tadi pengajar sudah, bahan ajar, kemudian tugas. Baik. Tugas ini tadinya masih kosong, ya. Tapi kemudian saya masuk ke, kalau misal kita lihat ke sini, saya buat create, ya.
kemudian saya buat assignment, lalu saya masukkan kode pelajaran saya. PUPH minggu pertama, saya perbesar ya. PUPH minggu pertama, tugas pertama, SMHI bulan 4. Ini soal dibuatnya. Kalau kita baru buat soalnya sekarang, ya bulan April 2020. Kemudian di sini misalnya instruksinya adalah silahkan kerjakan, detailnya nanti ada, silahkan dan selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah tugasnya. Nah, tugasnya itu saya add dari file yang sudah saya save di komputer saya dalam bentuk PDF. Kebetulan saya sudah kita melewati dulu verifikasi dari pengawas. Kebetulan pelajaran saya itu diawasi oleh Bu Sari. Jadi saya ambil PUPH 101 yang ini. Kemudian saya open, ya sudah jadi, masuk langsung di-upload. Setelah di-upload akan muncul seperti ini. Ini student can view file. Di sini ada pilihannya. Student can view file, student can edit file. Nah, ini jangan sampai student can edit file. Student can view file aja. Kemudian kalau dilihat, di sini sudah selesai, sudah jadi, ada. Nah, ini dia. Program 3 tahun jurusan Hotel Management minggu 1, tugas 1, PUPH 1. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan saya menyarankan untuk semua jawaban dibuat dalam bentuk PowerPoint yang menarik. Kenapa? Karena kalau bikin PowerPoint, pasti mereka akan bacanya berulang-ulang. Begitu, sehingga mereka memahami si para student tersebut. Nah, ini harus dibuat oleh kita di tanda tangan, lalu diperiksa oleh Bu Sari. Ini bisa menggunakan Adobe Fill and Sign, ya. Kemudian di sini memang ada format nilai, tanggal, semester, NIM, nama. Tapi ini adalah bila bentuknya adalah offline. Begitu. Tetapi secara online nanti sudah ada di dalam classwork di sini. Jadi sudah ada nanti di sini poinnya, ada paling tinggi 100. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan penilaian berdasarkan tugas yang diberikan. Ya, kemudian nah di sini ada pilihannya lagi. Misalnya mau assign, mau di schedule, schedule-nya kapan nih tugasnya? Saya mau tugas karena ini jam ini adalah pelajaran hari kedua. Kalau hari kedua saya mungkin hari Selasa, berarti hari Selasa tanggal 28 April misalnya. Ketik 28 April, misal jam saya adalah yang jam 1 siang atau 12.30, ketik 12.30 PM. Seperti itu. Lalu schedule. Oke. Baik. Perhatikan di sini sudah ada schedule untuk tanggal 28 April 12.30. Nah, berikutnya begini. Pak, nanti kalau dikerjakannya mungkin bisa besok, bisa besok-besok. Oke, kalau gitu saya maunya semua dikerjakan hari itu juga. Oke, kalau begitu dibikin. Di sini ada pilihan di sebelah kanan itu due date. Due date and time-nya dibikin. Due date-nya tadinya kan tanggal 28, tidak mau, hari Selasa ya betul 28, nggak mau tanggal 29 bikin harus 28, bikin due date-nya tanggal 28. Time-nya opsional, mau diisi mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau sudah, silakan diklik schedule. Setelah itu akan muncul due di sini. Due date-nya April 28, jadi ada 1 hari dia boleh mengerjakan tugas tersebut dan dikirimkan. Nanti ada turn in assignment. Jadi nanti ada di sisinya si students-nya ada pilihannya. Ya, baik. Jadi ini adalah membuat ini baru PDF. Pak, saya mau bentuknya video. Saya tidak mau tidak hanya tugas itu saja, tapi ada video yang mau disampaikan. Boleh saja. Nanti diklik link di sini. Tapi sekarang kita kalau cara memasukkan YouTube, misalnya link YouTube. Bapak Ibu buka YouTube, kemudian misalnya pilihannya adalah, kita lihat di sini, kita search dulu. Layanan super mewah. Misal kita sudah ada linknya di sini. Ya. Wah, pakai iklan. Bentar ya. Ya, lanjut. Ya, seperti ini. Lalu saya akan ambil share.
kemudian saya di sini ada copy link, copy, lalu kembali lagi ke sini, ya ke Classroom, kemudian add, lalu link, lalu kontrol ya untuk di-paste saja, add link. Nanti dia otomatis langsung klik, sudah ada YouTube-nya di sini. Jadi kalau diklik YouTube-nya, yang dari Google Classroom, dia akan langsung link kepada YouTube yang dimaksud, seperti itu. Ya, ini tentang, file atau misalnya ada tugas bentuknya, Excel gitu, misal mereka harus mengisi format untuk, apa namanya, dia ada, food management misalnya, itu boleh dimasukkan dalam bentuk Excel, nanti di-turn in juga. Nah, kita bikin schedule-nya, ini sudah dilihat due date-nya sudah? Jadi ya, baik. Nah, kemudian di sini sudah pasti akan dimasukkan semua, eee, schedule yang ada seperti saya ditugas di sini, itu sudah ada lengkap dari tanggal, 28 April, 29 saya perbesar ya, 28 April, 29 April, 30 April, tanggal 1 Mei, dan selanjutnya berurutan sesuai dengan jadwal saya mengajar. Setelah itu selesai, ini sudah bisa di-save. Kemudian ada juga 2 lagi, yaitu video conference yang pertama, video conference minggu ke-1 dikasih schedule tanggal 2 Mei dan, minggu kedua tanggal 8 Mei. Ini adalah di akhir minggu. Kemudian juga ada ujian akhir studi. Nah, ujian akhir studi ini bentuknya adalah Google Assessment. Jadi saya sudah masukkan, kalau misalnya saya perlihatkan, di sini sudah saya add adalah Bitly-nya untuk via Final Test SMHI. Jadi sudah ada, Bitly, kita sudah harus membuat Bitly-nya atau soal dalam bentuk online, nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam, link di dalam Google Classroom tersebut. Baik, dan akhirnya, lengkap semua apa namanya, soal yang sudah kita buat dan sudah siap untuk di-share kepada, para siswa yang ada. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu, untuk bisa, membuat, materi dari, Google Classroom tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau tidak ada ya terima kasih. Saya stop dulu record-nya ya.